Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nini Herunisa, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Ekonomi Mikro. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dan pendidikan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan tentang apa yang akan saya bawakan tentang materi yang dijelaskan pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Sedangkan Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga adalah Assessment, akan menjelaskan bagaimana cara saya mengukur, bagaimana cara saya menilai mahasiswa secara objektif di kelas selama proses pembelajaran. Sebelum saya masuk di bagian apa itu DIA, izinkan saya mendeskripsikan tentang apa itu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Mata kuliah ini memiliki capaian, yaitu untuk membekali mahasiswa agar mampu menggunakan teori ekonomi mikro dalam menganalisis permasalahan ekonomi, perilaku konsumen, perilaku produsen, biaya produksi, pasar dan mekanismenya, serta dampak ekonomi dari terjadinya perubahan-perubahan. Bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah teori ekonomi mikro ini yaitu penguasaan konsep ekonomi pertanian dan sumber daya sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ekonomi pertanian. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3 pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ini. Saya mengampu 2 kelas teori ekonomi mikro bersama tim pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Insinyur Agnes Kuartina Puji Astuti MS. Lalu, kemudian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek DIA tadi? Yang pertama adalah dengan aspek delivery pada mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan tentang deliver, tentu saja saya bersama dengan tim pengajar selalu membawakan setiap sesi pertemuan perkuliahan saya berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, yang sudah saya tuangkan pada RPS yang selalu saya berikan pada awal perkuliahan beserta dengan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di kelas pembelajaran. Dari capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang dimana biasa kita sebut dengan JPMK. Hal ini sangat penting untuk mendukung pencapaian lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah ditulis di capaian pembelajaran lulusan, sehingga perlu dipastikan jika mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang akan dihasilkan oleh program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, maka kami tim pengampu dosen menetapkan beberapa sub JPMK yang sudah kami atur dan kami bagi menjadi 14 kali pertemuan tanpa UTS dan tanpa UAS. Yang pertama, sub JPMK dari mata kuliah ini adalah mampu mengadaptasi pengertian teori ekonomi mikro dan kegunaannya dalam menganalisis berbagai permasalahan di bidang ekonomi, khususnya di pertanian, seperti itu. Kemudian untuk sub JPMK yang kedua, itu mahasiswa harus mampu menganalisis perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal atau biasa kita sebut dengan pendekatan utility. Kemudian sub JPMK yang ketiga, di sini mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus mampu menganalisis perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal. Biasanya kita sebut dengan pendekatan kurva indifference. Kemudian yang keempat, sub JPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menelaah teori permintaan.
baik itu hukum permintaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya, sampai implementasi permintaan dalam bentuk kurva maupun dalam bentuk matematis. Kemudian sub CPMK yang kelima yaitu mahasiswa harus mampu menelaah teori tentang penawaran, baik hukumnya, faktor yang mempengaruhi, sampai studi kasus, faktor-faktor yang mempengaruhinya, sampai pergeseran kurva yang terjadi jika ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya di sub CPMK yang keenam, di sini mahasiswa harus mampu mengukur seberapa elastisitas permintaan dan penawaran atau tingkat kepekaan permintaan maupun penawaran dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ketujuh. Di sini mahasiswa harus mampu menganalisis mekanisme harga di pasar, penentuan harga di pasar, dan bagaimana penetapan harga keseimbangan pasar. Sedangkan di sub CPMK ke 8, di sini mahasiswa harus mampu menganalisis perilaku produsen, mengetahui bagaimana kurva produksi, bagaimana hukum marginal utility, dan lain-lain. Kemudian di sub CPMK yang ke-9, mahasiswa harus mampu membedakan mana itu biaya produksi, mana itu penerimaan produksi, sampai bagaimana dia bisa mengkalkulasi biaya dari penerimaan. Selanjutnya adalah sub CPMK ke-8. Di sini mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis tentang perilaku produsen, baik itu kurvanya, bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam perilaku produsen. Untuk sub CPMK yang ke-9, di sini mereka harus mampu mengemukakan tentang biaya dan penerimaan. Mereka harus bisa membedakan mana biaya tetap, mana biaya variabel dalam produksi, sampai penerimaan yang ada di perekonomian, khususnya adalah di bidang pertanian. Untuk sub CPMK yang ke-10, di sini mahasiswa harus mampu mengemukakan tentang persaingan sempurna, tentang pasar ya. Jadi harus tahu apa sih kelebihan dari pasar persaingan sempurna, kekurangannya apa, dan bentuknya dari mana, seperti itu. Kemudian untuk sub CPMK yang ke-11, di sini mahasiswa harus paham, harus mampu mengemukakan tentang pasar monopoli. Di sub yang ke-12, sub CPMK yang ke-12, di sini mahasiswa harus mampu mengemukakan tentang pasar oligopoli dan persaingan monopolistik. Kemudian selanjutnya di sub CPMK yang ke-13, mahasiswa harus mampu menganalisis permintaan input gitu. Kemudian di sub CPMK ke-14, di sini mahasiswa harus mampu menganalisis masalah-masalah agribisnis terkait khususnya adalah di perubahan iklim berdasarkan teori ekonomi mikro. Jadi di akhir nanti mahasiswa dituntut untuk bisa membuat studi kasus dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari di sub CPMK sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Dari 14 sub CPMK ini kami tim dosen membagi menjadi 14 kali pertemuan, itu tidak termasuk UTS dan UAS. Oke. Untuk membuat materi yang struktur ini, maka kami tim dosen menggunakan beberapa buku ajar. Buku ajar yang utama yang kita pakai adalah dengan judul Principle of Economics, yaitu luaran dari Mankiw and George ya di tahun 2007. Kemudian ada beberapa buku ajar pendukung seperti Ekonomik Paul Samuelson, ada teori mikroekonomi Dominic Salvatore, ada juga ekonomi mikro oleh Lincoln Arson. Dari selain buku itu, kami tim dosen juga menambahkan beberapa referensi jurnal-jurnal ilmiah gitu yang update untuk mengenai perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi mikro di bidang pertanian. Itulah adalah aspek delivery yang saya sampaikan kepada mahasiswa pada mata kuliah teori ekonomi mikro selama proses pembelajaran 1 semester ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang I gitu ya. Dari tadi ada unsur D, I, E gitu ya. I di
di sini adalah interaction atau bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa saya di dalam mata kuliah ini agar apa? Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berinteraksi, berhubungan dengan mahasiswa saya baik di dalam kelas, di luar kelas, itu adalah prinsipnya adalah berbasis student centered learning, di mana semua pembelajaran itu terpusat pada mahasiswa. Saya di sini dosen hanya sebagai fasilitator untuk mereka, seperti itu. Di sini SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar dalam mata kuliah ini antara lain yaitu kuliah interaktif. Jadi di sini caranya adalah saya memaparkan materi saya terlebih dahulu, kemudian saya menyisipkan beberapa pertanyaan pemicu seperti sering menebak gitu ya, tebak menebak, itu memberi pertanyaan kepada mahasiswa sehingga apa? Sehingga mahasiswa di dalam kelas itu terpacu berinteraksi dan melatih otak mereka untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Jadi mereka nggak diem aja seperti itu. Jadi tetap otaknya berpikir meskipun saya memaparkan materi. Kedua yaitu dengan team action, yaitu membagi mahasiswa berdiskusi berpasangan untuk membahas suatu isu kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya yaitu dengan studi kasus yang real dalam konteks penerapan mikroekonomi dalam dunia nyata, khususnya adalah penerapan di bidang pertanian. Adapun media atau teknologi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan efektivitas interaksi adalah pertama, saya biasanya menggunakan Zoom, menggunakan tatap muka langsung, Google Classroom, dan juga menggunakan learning system yang dibangun oleh Universitas Tribuana Tunggadewi yang biasa kita sebut dengan Janitra. Dengan ini saya memberikan pengalaman kepada mahasiswa dengan menitik beratkan interaksi pada partisipasi aktif mahasiswa itu sendiri, di mana secara teori akan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap mahasiswa dan memiliki peluang potensi ilmu dan mendapatkan pengetahuan yang lebih besar. Demikian aspek interaksi yang saya sampaikan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian kita lanjut ke aspek assessment, di mana aspek ini adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa saya secara objektif, mungkin sesuai dengan performa yang mereka berikan di dalam kelas pada saat interaksi tadi. Selain itu, pengukuran asesmen mahasiswa itu juga didasarkan pada sub JPMK yang ingin saya capai, dan itu semua sudah saya paparkan, sudah saya masukkan ke dalam RP. Evaluasi atau asesmen yang saya lakukan dalam proses pembelajaran mata kuliah teori ekonomi mikro ini sekali lagi sudah saya sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan bersamaan dengan kontrak perkuliahan di dalam RPS, sehingga di mana mahasiswa itu sudah mengetahui secara transparan dari mana pembentukan nilai yang akan mereka peroleh, sehingga mereka mampu mempersiapkan diri lebih baik dalam proses pembelajaran di dalam mata kuliah teori ekonomi mikro ini. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan dalam proses pembelajaran saya, mulai aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Setelah ini saya akan menampilkan salah satu contoh proses pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas menggunakan metode tatap muka, dan selamat menyaksikan video micro teaching yang sudah saya buat.